Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang CCP, yaitu Zakat Core Principle. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Reza Akbar Kutusian, NIM terakhir 175. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang CCP, yaitu Zakat Core Principle. Adalah pedoman zakat pengelolaan yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Pedoman zakat Core Principle atau CCP dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Basnas, Islamic Research, Islamic Development Bank, dan 11 negara lainnya yang ikut dalam International Working Group. CCP ditujukan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung pada kondisi personal amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi hingga sistematik. Selanjutnya, pembahasan dalam CCP. Yang poin A, metodologi. Struktur prinsip inti zakat menggunakan struktur kontemporer dari peraturan keuangan, yaitu standar perbankan internasional yang telah diterima secara internasional dengan penyesuaian yang diperlukan dalam aspek-aspek tertentu yang mewakili operasi zakat yang tidak akan ada dalam sistem konvensional. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menilai relevansi elemen regulasi kontemporer dengan kemungkinan regulasi zakat. Kegiatan umum pengelolaan zakat. Zakat adalah sebagai pilar ketiga Islam, mengacu pada porsi kekayaan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk dibagikan kepada penerima manfaat. Dalam Islam, zakat adalah pengeluaran yang legal dan wajib. Pembayaran zakat adalah pemenuhan kewajiban muslim sebagai khalifah di dunia ini. Dan ada 4 aspek yang harus diperhatikan untuk mengumpulkan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu yang pertama, kekayaan dan metode perhitungan. Zakat secara wajib dipungut kepada setiap muslim yang mampu atau memiliki kekayaan sesuai dengan nisabnya. Sesuai dengan profesinya, maka nisabnya pun berbeda-beda antara profesi ke profesi yang lain. Ada juga jenis zakat lainnya, yaitu zakat fitrah atau zakat pada bulan Ramadan yang dihitung setiap individu dan dibayarkan selama bulan Ramadan oleh kepala keluarga untuk diri dan tanggungannya, dan takarannya pun sudah ditentukan dan sama. Yang B, metode pengumpulan. Zakat dapat dibayarkan menggunakan uang kertas atau bentuk lain dari uang, seperti uang elektronik dan transfer. Untuk pengumpulan barang dalam segala bentuk aset lainnya, lembaga ini harus mempertimbangkan cara pengumpulan dan biaya yang sesuai. Poin ketiga adalah promosi zakat. Otoritas terkait atau bahkan bentuk lain dari lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan dakwah. Contoh dakwahnya ceramah agama, konsultasi publik, seminar, dan pelatihan untuk melakukan penyebaran informasi zakat secara baik dan benar. Yang keempat atau poin D, penyimpanan yang aman. Dana zakat yang dikumpulkan di lembaga-lembaga zakat harus dijaga agar tetap aman dengan manajemen yang baik, sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang pantas untuk menerimanya. Secara tradisional,
dana disimpan di brankas lembaga-lembaga yang menyalurkan zakat. Tetapi dalam praktek kontemporer menggunakan bank syariah untuk melakukan fungsi penyimpanan yang aman dan metode transfer yang baik dan benar. Terima kasih. Selanjutnya lanjut ke materi yang kedua. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan yang pertama mengenai program pencairan dan alokasi. Dalam program pencairan dan alokasi yang pertama ada penerimaan dan alokasi zakat. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan zakat bagi kaum miskin dan yang membutuhkan untuk pengentasan kemiskinan. Skema distribusi dapat berupa pemenuhan kebutuhan esensial seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun medis. Untuk beasiswa seperti alat bantu pendidikan dan modal usaha kecil atau bentuk aplikasi lainnya untuk menyediakan tingkat kehidupan yang lebih layak. Yang kedua yaitu area distribusi. Cendekiawan Muslim setuju bahwa distribusi zakat harus dilakukan di wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan tradisi Nabi dan penerus bijaksananya. Yang ketiga ada indikator kinerja. Indikator kinerja untuk lembaga zakat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Indikator-indikator harus mencakup beberapa bidang utama seperti periode pencairan, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional untuk pengumpulan dana, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yayasan kelembagaan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 58 sampai 60 dijelaskan bahwa harus ada sekelompok pengurus zakat di mana fungsi ini harus disampaikan oleh negara yang juga didukung oleh praktis nyata Nabi dan penerus bijaksana setelahnya. Namun demikian, karena kerangka kerja peraturan dan struktur tata kelola yang berbeda, pengelola zakat mungkin bervariasi di antara negara-negara muslim lainnya. Selanjutnya ada kualifikasi administrasi zakat. Kriteria pemilihan untuk pengelolaan zakat harus ditetapkan untuk meningkatkan kepercayaan dari pembayaran zakat dan kredibilitas lembaga. Perangkat persyaratan tersebut harus mempertimbangkan pemahaman prinsip syariah dan prinsip profesionalisme. Kerangka peraturan dalam yurisdiksi Muslim dapat mendefinisikan beberapa karakteristik yang memenuhi syarat untuk menjadi pengelola zakat. Namun, orang-orang ini juga perlu memahami tanggung jawab syariah mereka dalam mengelola zakat tersebut. Selanjutnya yaitu infrastruktur pendukung. Infrastruktur pendukung seperti lembaga keuangan lainnya, lembaga zakat memerlukan infrastruktur pendukung untuk memastikan efektivitas operasi zakat. Infrastruktur penduduk terdiri dari sistem pelaporan internal dan manajemen resiko sehingga operasi dapat memenuhi tingkat praktik tata kelola yang baik. Secara eksternal, sektor zakat juga harus didukung oleh infrastruktur yang mempromosikan proses pengawasan yang efektif oleh regulator dan pengawas zakat. Baik, selanjutnya yaitu ada regulasi zakat dan prinsip inti Basel dalam perbandingan. Pengembangan peraturan zakat itu dapat mengambil manfaat dari perkembangan saat ini yang diambil tempat di industri sektor keuangan lainnya. Dengan demikian, prinsip inti tentang pemerintahan untuk zakat manajemen itu bertujuan untuk mengadaptasi kerangka kerja Basel yang diakui secara internasional. Basel sendiri atau BJP adalah standar minimum untuk suara peraturan kehati-hatian dan pengawasan bank dan sistem perbankan.
Selanjutnya yaitu ada prasyarat pengawasan zakat yang efektif. Yang pertama yaitu kerangka kerja yang mapan untuk perumusan kebijakan zakat. Semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas keseluruhan implementasi zakat, sistem harus diidentifikasi pada kerangka kerja yang jelas untuk perumusan kebijakan zakat. Zakat ini kerangka kebijakan ditetapkan pada tindakan zakat, hukum, peraturan, atau pengaturan lainnya. Itu kerangka kerja mencerminkan perlunya mengelola mekanisme untuk pengawasan zakat yang efektif. Yang kedua yaitu ada infrastruktur publik yang dikembangkan dengan baik. Ada 4 elemen infrastruktur publik untuk mendukung efektivitas zakat pengawasan, yaitu standar dan aturan akuntansi zakat nasional yang komprehensif, sistem audit eksternal dan akuntan independen, tersedianya petugas amil yang kompeten dan profesional dengan transparan standar etika teknis dan Islam, ketersediaan statistik regional, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga yaitu ada kerangka kerja yang jelas untuk manajemen pengumpulan dan pencairan. Kegiatan pengumpulan dan penyairan ini sebagai salah satu aspek utama pengelolaan zakat perlu dilakukan diawasi oleh otoritas terkait. Kerangka kerja yang jelas untuk koleksi dan manajemen pencairan membantu mengoptimalkan fungsi zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan. Selanjutnya yaitu ada penggunaan metodologi. Metodologi ini dapat digunakan dalam berbagai konteks. Yang pertama yaitu penilaian sendiri dilakukan oleh zakat otoritas pengawas sendiri. Kedua, lembaga penelitian dan pelatihan Islam, Islami Bank Pembangunan IRTI sampai IDB, dan penilaian Bank Dunia atas kualitas pengawasan sistem, misalnya dalam konteks program penilaian sektor keuangan Islam. Yang ketiga yaitu ulasan yang dilakukan oleh pihak ketiga swasta seperti perusahaan konsultan, atau yang terakhir keempat yaitu tinjauan sejawat dilakukan misalnya dalam kelompok regional otoritas pengawasan zakat. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penggunaan metodologi. Yang pertama, untuk mencapai objektivitas penuh, kepatuhan dengan prinsip-prinsip inti sebaiknya dinilai oleh pihak eksternal yang berkualifikasi sesuai yang terdiri dari 2 individu dengan pengawasan kuat latar belakang yang membawa beragam perspektif untuk memberikan pemeriksaan dan keseimbangan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa penilaian diri baru-baru ini merupakan masukan yang sangat berguna bagi pihak luar penilaian pihak. Yang kedua, yaitu penilaian yang adil terhadap proses pengawasan lembaga zakat tidak dapat dilakukan tanpa kerja sama tulus dari semua otoritas terkait. Yang ketiga, yaitu proses menilai masing-masing dari 18 prinsip inti membutuhkan penimbangan penilaian banyak elemen yang hanya dapat dinilai oleh penilai yang cakap dengan pengalaman praktis dan relevan menyediakan. Selanjutnya yaitu adalah penilaian kepatuhan. Penilaian adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan utama penilaian haruslah mengidentifikasi sifat dan tingkat kelemahan dalam sistem pengawasan lembaga zakat dan kepatuhan terhadap prinsip inti. Untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip inti digunakan 4 skala, yaitu yang pertama patuh, yang kedua sebagian besar patuh, yang ketiga adalah material non-compliant, yang keempat adalah tidak patuh. Untuk yang pertama yaitu adalah patuh. Negara dikatakan patuh ketika negara tersebut dapat memenuhi semua kriteria penting yang berlaku untuk negaranya tanpa kekurangan yang berarti. Nah, yang kedua dikatakan sebagian besar patuh dengan prinsip yaitu hanya beberapa kekurangan kecil yang tidak dipenuhi namun itu tidak menimbulkan kekhawatiran. Yang ketiga adalah material non-compliant. Suatu negara akan dianggap material non-compliant dengan prinsip setiap kali ada kekurangan yang parah, meskipun ada prinsip beberapa kriteria penting tidak dipenuhi dengan pengawasan jelas tidak efektif. Nah, yang selanjutnya adalah dikatakan tidak patuh suatu negara itu secara material dengan prinsip setiap kali ada kekurangan yang parah terlepas dari adanya prinsip, semua kriteria penting tidak dipenuhi atau pengawasan secara nyata itu tidak efektif.
penilaian sendiri itu bukanlah ilmu pasti dan prinsip inti dapat dipenuhi dengan cara yang berbeda-beda. Kriteria penilaian tidak harus dilihat sebagai pendekatan daftar periksa untuk kepatuhan, tetapi sebagai latihan kualitatif. Kepatuhan dengan beberapa kriteria mungkin lebih penting untuk efektivitas pengawasan tergantung pada situasi dan keadaan yurisdiksi tertentu. Nah, penilaian juga harus mencakup pendapat penilai tentang bagaimana kelemahan dan prasyarat untuk pengawas lembaga zakat yang efektif, menghalangi pengawasan yang efektif, dan beberapa efektif tindakan pengawasan untuk mengurangi kelemahan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pertimbangan praktis dalam melakukan penilaian. Beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh penilai saat melakukan penilaian dan penyampaian laporan penilaian, yakni yang pertama, ketika melakukan penilaian, penilai harus memiliki akses gratis. Akses gratis ini adalah nama lainnya kayak transparan ke berbagai informasi dan pihak yang berkepentingan. Informasi yang diperlukan dapat mencakup tidak hanya informasi yang dipublikasikan seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan, tetapi juga informasi yang lebih sensitif seperti penilaian diri sendiri dan pedoman operasional untuk pengawas. Informasi ini harus diberikan selama tidak melanggar persyaratan hukum bagi pengawas untuk merahasiakan informasi tersebut. Yang kedua adalah penilaian kepatuhan dengan setiap prinsip inti membutuhkan evaluasi rantai peraturan evaluasi rantai persyaratan terkait yang tergantung pada prinsip dengan mencakup hukum, peraturan kehati-hatian, pedoman itu prinsip yang diusulkan untuk sistem zakat yang efektif. Prinsip inti zakat dirumuskan dengan konsep proporsionalitas dari berbagai lembaga zakat. Tujuan utama prinsip inti zakat adalah untuk memperkuat manajemen zakat, pengawasan yang baik, dan instrumen jaring pengaman zakat di antara negara-negara muslim. Prinsip inti zakat adalah standar minimum yang harus diterapkan oleh semua pengawasan zakat. Dalam menerapkan kepatuhan dengan prinsip, bagian ini mengusulkan kriteria penilaian untuk masing-masing 18 prinsip di bawah seperangkat kriteria penting dan kriteria tambahan untuk setiap prinsip. Nah, prinsip-prinsip inti zakat tersebut sesuai dengan slide ini itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama, landasan hukum ZCP 1-3. Mungkin teman-teman bisa langsung melihat di slide-nya. Nah,